Ibu silakan masuk, silakan duduk. Selamat pagi Ibu, perkenalkan saya Naila Fatafadia yang bertugas pada pagi hari ini. Kira-kira saya boleh tahu nama Ibu siapa? Saya Ibu Dea, Ibu. Baik, dengan Ibu Dea ya. Kira-kira ada keluhan apa Bu? Apa ada yang bisa saya bantu? Ini Bu, anak saya ini tampak melintir, tidak aktif, terus tidak mau masuk. Anak Ibu gemetaran tidak? Iya Bu, gemetar juga. Kalau begitu, ini kan tanda-tanda hipoglikemia pada bayi ya Bu ya. Yaitu hipoglikemia ini kurangnya kadar glukosa pada bayi. Ibu jangan khawatir karena di sini kami dapat menangani hipoglikemia pada bayi, yaitu dengan cara membuat larutan gula dan nanti kita memberikan pada bayi ibu melalui pipet. Tujuannya ini juga supaya mencegah agar anak ibu tidak kejang, terus agar tidak ikat dan memenuhi glukosa pada bayi ibu. Bagaimana Ibu dari penjelasan yang saya sampaikan? Apakah Ibu berkenan? Berkenan. Kalau begitu, apakah ada yang ingin Ibu tanyakan? Cukup Bu. Kalau begitu saya siapkan dulu alat bahan ya. Baik. Yang pertama-tama kita menyiapkan dulu ruangan. Selanjutnya kita akan melakukan cuci tangan dengan 6 langkah efektif sebelum melakukan tindakan. Yang pertama ada tempat baju kotor, lalu di sini ada APD lengkap, ada termometer, jarum jam, stetoskop, handscoon, korentang, bengkok. Lalu di sini ada air panas, wadah air panas, gelas ukur, air dingin, pipet, gula, pasir. Lalu ada timbangan bayi, baju bayi. Selanjutnya, setelah kita menyiapkan alat dan bahan, kita menggunakan APD lengkap. Kita izin untuk mengambil bayi dari ibu untuk melakukan pemeriksaan. Baik Ibu, alat dan bahannya sudah siap. Kalau begitu saya boleh ambil bayinya Bu untuk dilakukan pemeriksaan. Setelah mengambil bayi dari ibu, kita longgarkan pakaian bayi terlebih dahulu. Selanjutnya, kita akan mengukur suhu tubuh bayi kurang lebih 10 menit menggunakan termometer pada aksila bayi. Dimulai dari pukul 10:05. Lalu selanjutnya, kita akan mengukur berapa banyak detak jantung bayi dalam semenit. Lalu kita tunggu selama semenit dan dengarkan detak jantung bayi. Setelah 1 menit, ternyata detak jantung bayi dalam batas normal yaitu 100 kali per menit. Selanjutnya kita ukur pernapasan bayi selama 1 menit. Pernapasan bayi normal yaitu 30 kali per menit. Selanjutnya kita akan melakukan pemeriksaan fisik dimulai dari kepala untuk mengetahui keadaan bayi ini normal atau tidak. Kepala bulat, terdapat ubun-ubun besar, terdapat ubun-ubun kecil, tidak ada kaput, tidak ada hematom, tidak ada pendarahan. Telinga simetris, tidak ada deformitas telinga. Mata simetris, tidak ada sekret pada mata. Lalu kita lihat mulut bayi, terdapat langit-langit bayi, tidak ada labiopalatoskizis, tidak ada labioskizis. Kita masukkan jari kelingking, ternyata ada langit-langit bayi. Lalu kita raba perut bayi, terasa keras atau lemas. Perut bayi terasa lemas. Selanjutnya kita lihat genitalia bayi. Lubang uretra ada berada di tengah, ruge skrotum normal, dan testis sudah berada dalam skrotum. Lalu kita lihat ekstremitas bayi. Pada kaki dan tangan tidak ada sinus, jari-jari lengkap, tidak ada polidaktil dan sintaktil. Selanjutnya kita akan melakukan pemeriksaan refleks pada bayi. Yang pertama, refleks routing dengan meletakkan jari kelingking di ujung mulut bayi. Ternyata terdapat refleks routing. Selanjutnya kita melakukan pengecekan refleks saking pada bayi. Refleks saking baik. Dan selanjutnya kita akan mengecek refleks swallowing pada bayi, yaitu dengan menekan jari kelingking kita pada lidah bayi. Kita mulai. Ternyata terdapat refleks swallowing bayi. Semua refleks ada. Setelah pengecekan refleks dan setelah 10 menit kita cek suhu bayi yang tadi kita letakkan di aksila bayi. Ternyata suhu bayi itu dalam batas normal, yaitu 36,5 derajat Celcius.
Selanjutnya, kita akan menimbang berat badan bayi beserta bajunya terlebih dahulu. Normal. Selanjutnya, kita timbang bayi. Baik, ternyata berat bayi dengan bajunya itu 3,1 kg. Lalu kita lepaskan baju bayi terlebih dahulu untuk menghitung berat baju bayi. Kita angkat. Setelah dilepas baju bayi dari badan bayi, ternyata berat baju bayi itu 1 on. Jadi berat badan bayi adalah 3 kg. Kita letakkan bayi, lalu kita pakaikan baju bayi yang baru terlebih dahulu. Pemberian air glukosa pada bayi menggunakan rumus 80 ml per kilogram per hari, sementara berat bayi yaitu 3 kg. Yang berarti bayi memerlukan 240 ml per hari. Satu hari ada 24 jam, berarti bayi memerlukan 10 ml per jam. Bayi diberikan minum 3 jam, berarti sekali diberikan yaitu 30 ml. Pemberian air glukosa ini diberikan selama 10 menit menggunakan pipet tetes secara perlahan-lahan. Di sini kita akan membuat larutan air gula terlebih dahulu. Pertama-tama kita tuangkan dulu air panas di dalam tempatnya. Selanjutnya, kita akan mengambil gula pasir sebanyak 1 sendok teh di dalam gelas ukur. Setelah memasukkan gula pasir di dalam gelas ukur, kita ambil 10 cc air panas, lalu kita campurkan dengan gula pasir tadi. Aduk merata terlebih dahulu. Setelah air panas dengan gula pasir tadi sudah tercampur rata, kita masukkan air dingin sebanyak 20 cc secara perlahan-lahan, lalu aduk kembali sampai merata. Setelah larutan gula sudah jadi, lalu kita pindahkan ke gelas biasa beserta dengan pipet tetesnya. Dan sudahlah air larutan gula jadi dan siap diberikan kepada bayi. Pertama-tama kita taruh bengkok di bagian kiri bayi, kita miringkan bayi ke kiri sedikit, lalu kepalanya kita tolehkan ke arah kiri dengan derajat 15-30 derajat. Kita ambil air gula dengan pipet tetes, lalu kita masukkan ke dalam pipi bayi sampai mengenai daerah pipi kiri bagian dalam. Kita teteskan secara perlahan ke dalam mulut bayi sehingga bayi dapat menelannya secara perlahan. Proses ini dilakukan selama 10 menit. Ibu dapat memberikannya secara santai atau sambil duduk. Setelah itu kita mensendawakan bayi di atas pundak kita. Pastikan hidung bayi tidak tertutup sehingga ia dapat bernapas. Kita tepuk-tepuk secara perlahan di bagian punggung bayi sampai ia bersendawa. Ulangi proses ini kembali sampai air larutan gula tadi habis. Setelah tindakan selesai, berikan bayi kepada ibunya kembali dan lakukan evaluasi. Sudah dilakukan, sudah diberikan air gula kepada bayi ibu. Jadi ibu ini ya. Baik ibu, untuk menjaga kadar glukosa bayi ibu tetap normal, ibu bisa melakukan pembuatan air gula yang saya ajarkan. Setelah semua tindakan selesai, kita melepas APD dan merapikan alat-alat kembali di dalam tempatnya sehingga lingkungan bersih dan rapi. Tidak lupa kita akhiri dengan cuci tangan dengan 6 langkah efektif.